Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Mesbah Doa malam hari ini. Saya berdoa supaya kita dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Mari ajak kerabat, keluarga, sanak untuk kita datang sama-sama menghadap Tuhan. Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan, sebab dialah satu-satunya jalan yang pasti. Mari bawa hati dan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Mari belajar menyenangkan Tuhan lewat menyembah yang terbaik. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Benar-benar ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Kau Tuhan dalam setiap hidup kami. Engkau Yesus, kami haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sembah Tuhan. Shirarana lamo, shikarana lamo, haleluya. Shirarana lamo, haleluya. Kami percaya penuh kepadamu. Shirarana lamo, Rabaya Santa Rabaya So. Oh haleluya. Padamu kami percaya, Yesus. Koralabasha Mirana Rabaya Santa. Sungguh Tuhan Kau Allah yang indah
Engkau termanis dalam hidup kami. Kami tidak bisa lepas dari kasih-Mu. Sekalipun orang lain, dia tidak perlu hidup tanpa-Mu. Tapi bagi kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Oleh karena itu kami sangat memerlukan. Amin. Sebab Kau satu-satunya Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yes. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus, Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Koryana labaya sangkana labase, kami merindukanmu lebih dari yang lain, Tuhan Yesus. Kami percaya, Yesus. Shikarana lamu seriana lamu yesinana lamu. Shikarana lamu, Shikarana lama yasanarana lamu.
Riana Lamo Rikana Rana Maya Sanaya kami rindu Engkau, cari wajah-Mu Tuhan. Berada di hadapan-Mu jauh melebihi segalanya. Di tengah-tengah segala kegalauan, kesibukan lebih karena kami mau mencari Tuhan. Sebab hadirat-Mu itulah yang terindah. Ya. Dan aku percaya Tuhan, kami percaya ketika kami diam di hadirat-Mu, Engkau membukakan jalan keluar, Engkau menyediakan yang terbaik. Bahkan Engkau berjanji, Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami. Yes Lord, biarlah kami hidup, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami lihat sekalipun ada banyak kendala, Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Bahkan Engkau membawa kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Dipermuliakanlah nama-Mu, Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. To worship You. To worship You, I live. To worship You, I live. I live to worship You. To worship You, I live. To worship You, I live. I live to worship You. Worship You, I worship You, Lord. I worship You, I worship You, Jesus. To worship You I live, to worship You I live. To worship You I live, to worship You I live, I live to worship You. To worship You I live, to worship You I live, I live to worship You. I worship I worship You. I worship You, Jesus. I worship You. I worship You. I worship You. I worship You. I worship You, Jesus, Jesus. Kami senang kami boleh menyembah-Mu. We are really enjoy in Your presence. We start to worship You, to honor You. Amen. Amen. There is no one like You, Lord, Amen. that I can trust. Yes. There is no one like You Yes. that I can believe. Thank You, Lord. Thank You, Father. Now, Lord, speak to us. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Yeah. Kami haus, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Yeah. Berkata-katalah Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengarkan firman. Yeah. Urapi semua kami. Yes.
Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam mesbah doa kita. Dan senang kalau kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kesukaan kita adalah hadiratnya, ya. Saya pengen kita mengajak saudara untuk membaca, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan saudara kalau mau tahu judulnya, saya beri judul Keteraturan Ilahi. Jadi orang hidup ini bisa menikmati, ya, kalau dia punya namanya keteraturan, ya. Dan keteraturan itu tidak bisa saudara lahirkan dengan cara kita, tapi saudara dan saya akan bisa ada di dalam keteraturan ilahi kalau saudara dan saya mau belajar, ya, mensubmitkan hidup kita atau menundukkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Pak, bagaimana sih caranya supaya apa? Definisi dulu, ya. Apa itu keteraturan ilahi? Keteraturan ilahi itu adalah gaya hidup kita, cara hidup kita sehari-hari yang telah selaras dengan firman Tuhan. Gaya hidup sehari-hari yang sudah selaras dengan firman Tuhan, sehingga memungkinkan Tuhan mengintervensi setiap saat dalam hidup kita. Jadi saudara akan melihat Tuhan itu mudah mengintervensi saudara, sebab saudara sudah hidup secara ilahi. Nah, orang itu bisa hidup secara duniawi, ya. Orang bisa hidup secara manusiawi, tapi ada orang yang hidup secara ilahi. Nah, orang yang hidup secara ilahi atau dia mengalami keteraturan ilahi, yang pertama dia harus membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dia baca firman Tuhan untuk tahu apa-apa saja yang menjadi keinginan hati Tuhan. Oke? Tapi yang kedua, bukan hanya membaca, tapi dia juga melakukan firman Tuhan. Sebab ketika dia melakukan prinsip firman Tuhan, dia itu akan membawa semua aspek hidup dia dalam keteraturan. Saudara pernah lihat, ya, roda dari sepeda. Roda sepeda itu dia bisa bergulung-gulung atau berputar atau dia berjalan dengan sangat cepat. Karena apa? Karena dari roda itu dia berpusat, ada satu poros. Nah, saya umpamakan poros ini adalah Tuhan. Kalau seseorang itu hidupnya berfokus atau berpusat kepada Tuhan, maka hidupnya itu seperti kayak roda yang jari-jarinya itu semua terfokus. Saudara, coba baca, Bu, Yakobus pasal 1 ayat 25, ya. Ini orang yang hidupnya teratur sehingga dia bahagia. Ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi orang yang mengalami keteraturan ilahi, nanti kita bahas, ya. Dia hidupnya bahagia, kenapa? Karena teratur. Berfokus. Tadi pertama baca dan merenungkan, kemudian melakukan. Nah, Pak, bagaimana kalau udah baca, ya, tapi selalu gagal melakukannya? Nah, ini cara yang ketiga supaya saudara mengalami keteraturan,
yaitu 1 Korintus 9 ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Lihat ya, aku melatih tubuhku. Wow. Jadi ini dalam bahasa lain ya, I will beat my body, atau I will discipline my body. Jadi yang ketiga, kalau tubuh kita tidak bisa selaras dengan keinginan Tuhan, saudara mesti dalam tanda kutip memaksa, memerintah, melatih tubuh saudara dengan keras supaya dia taat. Karena taat itu nggak gampang, nggak mudah. Maunya keluar dari maunya Tuhan. Ya manusia selalu cari yang enak. Yang enak dia mau taat. Yang nggak enak dia nggak mau taat. Tapi kalau saudara paksakan, saudara akan mengalami namanya keteraturan ilahi. Makanya saya punya satu pengalaman dengan Tuhan. Kalau saya tidak bisa hidup saya selaraskan dengan maunya Tuhan, saya paksa. Saya paksa. Sehingga keluarlah satu lagu yang kadang-kadang banyak hal saudara yang saya tidak cocok dengan maunya Tuhan. Tapi saya paksa. Banyak orang lain tuh ya, pikirnya tuh saya tuh selalu cocok dengan perintah Tuhan. Enggak juga. Tapi kenapa Bapak nurut? Ya, jadi harus melatih tubuh ini. Dipaksa untuk mengikuti Tuhan. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu. Ku relakan kau membentukku, sebab ku mengerti kehendakmu. Benar Tuhan, yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Berinya begini, indah sungguh tak terselami, ku mengikuti rencanamu. Namun satu yang aku tahu Tuhan, masa depan indah bersamamu. Sebab aku mengerti kehendakmu yang terbaik. Itu sebabnya kami paksakan hidup kami untuk mentaati Tuhan. Sekalipun kami tidak senang, ajari kami untuk memaksa. Sebab hanya Yesus. Sebab hanya Yesus, hanya Yesus yang menjamin hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Sekarang saya pengen bahas apa akibat kalau orang mengalami atau hidupnya dalam keteraturan ilahi ya. Saya ingin bahas ini supaya saudara pengen, walaupun susah, saudara mau paksakan dirimu. Kalau apa? Karena hadiahnya banyak banget. Nomor 1, apa yang terjadi kalau orang hidupnya ada dalam keteraturan? Nomor 1, dia tidak akan ada keraguan.
dia tidak akan ada keraguan dalam hidupnya. Why? Kenapa? Ya karena dia udah paksakan dirinya itu mengikuti Tuhan. Dan lagu tadi kan bilang tak ada. Sebab jalanmu indah, sungguh tak terselami. Ku mengikuti rencanamu. Namun satu yang aku tahu Tuhan, masa depan indah bersama. Gimana kok, kenapa gak ragu? Ya karena hanya Yesus yang tahu masa depan kita. Sebab dia yang alfa dan dia yang omega. Dan kalau saudara sendiri paksakan mengikut Tuhan, ya saudara orang lain ragu, orang lain cemas, saudara gak ragu. Asik kan hidup ini. Jadi ada banyak orang hidupnya ragu-ragu. Banyak kan saudara orang yang hidupnya ragu-ragu. Mau mengerjakan ini ragu-ragu. Mau mengerjakan ini ragu-ragu. Saya senang memaksakan. Walaupun saya nggak suka. Tapi saya jalannya mantep. Gitu saudara. Jalannya mantep. Kan ada orang kan ragu-ragu. Saya enggak. Saya mantep. Kalau belum kelihatan gimana Pak? Ya nggak apa-apa, jalan terus saja. Tuhan itu ajaib aja. Ajaib, Tuhan ajaib. Saudara, kita kasih contoh ya. Waktu kita bangun klinik, ya itu Ibu Risna tuh tahu tuh yang mimpin klinik, ngatur dokter, ngatur perawat, ngatur administrasi, ngatur keuangan, sehingga klinik bisa jalan. Setiap bulan dia lapor sama saya, Pak, tolonglah naikin kayak itu biaya. Masa berobat, nyuntik, kasih obat, masa cuma 20.000? Saya bilang gini, aku maunya 20.000. Tapi kan minus Pak, nggak apa-apa. Minus nggak apa-apa. Setiap bulan minus. Ada orang yang nggak tahan. Tapi saya tuh yakin. Kalau saya mentaati Tuhan. Kan saya bukan disuruh, Tuhan tidak pernah menyuruh cari duit. Saya ini bukan hamba cuan. Saya ini hamba Tuhan. Jangan salah ya. Hamba Tuhan. Bukan hamba cuan. Jadi kalau minus gimana? Enggak apa-apa nolongin orang. Saya anggap saya menabur benih. Tapi saudara tahu? Yang saudara dan saya nggak ngerti adalah tiba-tiba akreditasi lulus. Saudara tiba-tiba akreditasi lulus. Bisa BPJS sekarang. Wow. Jadi orang malah bukan bayar 20. Sekarang malah orang gratis. Wah, lebih seneng lagi. Tapi yang luar biasa, gratis tapi dibayar, gitu saudara. Gratis orangnya, tapi dibayar. Makanya saya suruh semua jemaat yang punya kartu BPJS dan kamu nggak pakai, masukin di sini. Karena dengan cara begitu kau menolong banyak orang yang di luar sana, yang mereka bisa, akhirnya mereka bisa menolong orang lain. Jadi seperti saya, kepake nggak Pak? Enggak, tapi saya daftarin di klinik. Walaupun saya nggak pakai berobat, saya BPJS gitu, nggak pakai. Saya ke rumah sakit juga saya pakai asuransi. Tapi waktu kita taruh, kita sudah sedang memberkati klinik untuk bisa menolong. Karena kalau hari Minggu, saudara, kenapa kok minus? Ya kalau hari Minggu banyak orang jemaat yang berobat nggak punya duit. Itu ribuan itu anak kebaktian yang jam 1:30 itu.
Kenapa mereka datang duluan? Mereka mau berobat, mereka pengen dapat suntik, mereka dapat vitamin supaya jangan cepat mati. Jadi mereka sehat, sakit panas, diinjeksi sembuh. Kenapa Pak minus? Ya memang tiap hari Minggu saya suruh mereka berobat dan gratis. Sekarang karena gratis itu dibayar oleh pemerintah, makanya sekarang caranya Tuhan nggak lagi minus. Ada aja caranya Tuhan. Jadi saudara, jalan dengan Tuhan itu, walaupun sometimes kelihatannya tuh rugi, tapi kalau saudara paksakan dirimu ikut Tuhan, lama-lama nggak rugi. Kelihatannya makanya Rasul Paulus, apa yang dahulu kau anggap keuntungan, sekarang malah kau anggap rugi. Karena pengenalanku akan Tuhan jauh lebih mulia. Saudara, kalau saudara percayakan hidupmu kepada Tuhan, saudara paksakan dirimu, saudara itu akan melihat banyak perkara ajaib akan terjadi dalam hidup saudara. Aneh ya? Aneh. Makanya banyak orang yang ragu-ragu. Kalau saya enggak. Saya tidak mau ragu. Saya paksakan hidup dengan Tuhan. Saya paksakan selaraskan hidup saya dengan Tuhan. Dan saya ikutin Tuhan walaupun belum kelihatan. Tapi saya percaya, one day pasti tidak berdarah-darah. Dulu Riz juga berdarah-darah. Sekarang enggak lagi. Kenapa? Ya karena kita ikutin Tuhan. Sebab ku mengerti kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tas orang pun yang tahu hanya Yesus yang menjamin hidupku. Makanya kadang-kadang kenapa ada orang ragu, karena ini saya tuh melatih ya, tadi yang seperti tadi ya, melatih semua itu diselaraskan sesuai dengan firman. Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat ke-8, Bu Flora baca. Ini caranya saudara supaya kok nggak ada keraguan. Saudara, ini dunia ini berubah-berubah ya. Banyak sekali perubahan-perubahan. Tapi kalau saudara mentaati Tuhan, saudara akan lihat. Ya, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Stop dulu. Jadi, ayat 7. Jadi kalau kamu selaraskan pikiranmu dengan Tuhan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Itu sebabnya nggak ada keraguan. Jadi kalau saudara latih hidup saudara mengalami keteraturan ilahi, bagaimana caranya melatih? Ini ayat 8, diajarin Rasul Paulus. Silakan Bu. Oke. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan. Jadi saudara, caranya Tuhan, kalau saudara jalan dengan Tuhan, saudara pikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Jadi saudara kalau mendengar perkataan-perkataan yang tidak terpuji, yang nggak usah didengerin. Yes. Apalagi saudara yang ngomong, jangan. Yeah. Kalau saudara mau tidak ragu dalam hidup ini, saudara harus izinkan damai sejahtera Allah melampaui pikiranmu, melampaui keraguanmu. Kalau kau latih dirimu memikirkan yang baik, yang adil, yang suci, yang disebut kebajikan, yang sedap didengar, dan yang patut dipuji. Saudara pikirin itu, ya bagaimana bisa ragu karena saudara sudah selain dengan sudah align, sudah selaras
dengan Tuhan. Jangan heran akhirnya saudara damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, mengcover hidup kita. Wow. Makanya itu nomor satu, saudara pasti tidak ada keraguan. Yang kedua, saudara tidak akan atau tidak ada gejolak emosi dan perasaan saudara. Saudara tuh akan bisa memiliki emosi yang stabil. Kenapa banyak orang yang dengan kejadian sedikit itu cepat meledak? Nggak sesuai dengan yang dia inginkan aja bisa marah. Tapi kalau saudara itu kayak jeruji yang tadi berpusat kepada Kristus, saudara ya nggak usah lewat kejadian. Saudara dimaki-maki sekalipun, saudara dilecehkan sekalipun, saudara itu tidak ada emosi yang negatif yang keluar dari, nggak ada gejolak emosi saudara, nggak ada emosi yang tidak baik dalam hidup saudara. Saudara bisa kuasai karena damai sejahtera Allah memimpin, menguasai hidup saudara. Asik. Jadi orang Kristen tuh stabil. Jadi orang Kristen tuh dilihat oleh orang tuh nggak hari ini kuat, besok kemarin kece, besok memble, kuat, besok lemah. Jadi kekristenan kita itu jadi kadang baik, kadang marah-marah, kadang maki-maki, ngumpat-ngumpat. Itu nggak ada keteraturan hidupnya. Dan orang lain bersahabat dengan saudara, kalau saudara suka meledak-ledak, nggak ada orang yang tahan dengan orang suka meledak-ledak. Jadi jangan dikit-dikit emosi. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, kenapa kok saya sering emosian? Kenapa saya kok sering ngambek? Kenapa sering saya suka marah-marah? Ya. Sebenarnya kata emosi itu sebenarnya ada emosi. Kita tuh diberikan oleh Tuhan emosi baik, ya, senang, sukacita, damai sejahtera. Tapi juga emosi sedih, semua berguna ya. Sedih, emosi. Ada emosi-emosi yang saya sebut emosi negatif. Sometimes, kadang-kadang Tuhan menggunakannya. Tapi kalau saudara menjadi orang yang suka marah, ya, saudara itu menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan emosi saudara, ya saudara nggak punya teman. Makanya banyak orang yang sulit punya teman ya karena emosional. Jadi orang itu tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga dia tidak punya teman. Jangan sampai harga naik, emosi naik. Harga turun, emosi turun. Tanggal 1, emosi baik, sukacita. Tanggal 25, mampet semua. Marah-marah. Nggak boleh gitu. Ya BBM boleh naik turun. Tapi emosi saudara harus stabil. Dan orang yang mengenal saudara, orang yang dekat dengan saudara, itu happy. Happy. Bukan marah-marah. Dia happy. Saudara ya, orang yang marah itu seringkali bukan hanya menyebalkan orang lain, dirinya sendiri pun sebal. Kenapa kok gua marah gitu? Kalau saya suka ketemu dengan orang-orang yang emosian, ya kenapa kok tadi marah? Ya kenapa kamu nggak mengekang diri? Karena salah satu buah roh adalah penguasaan diri, saudara. Makanya di dalam segala hal belajar bergantung kepada Tuhan, selaraskan. Sebab saudara tidak tahu serangan apa yang akan datang, kejadian apa yang datang, saudara tidak tahu. Tapi saudara yang hidup dalam keteraturan ilahi, saudara akan bisa mengontrol emosi saudara. Sehingga saudara tidak up and down, dan orang itu nggak lihat saudara itu ababil, labil. Jadi saudara bisa stabil emosi saudara. Dan emosi yang stabil adalah tanda bahwa kita itu dewasa rohani. Kalau orang yang emosinya tidak stabil, orang itu ya menganggapnya seperti kanak-kanak. Umur udah tua, tapi sifatnya kayak kanak-kanak. Kenapa?
Ya kayak anak kecil, nggak dituruti nangis. Nggak dituruti gulung-gulung, nggak dituruti ngambek. Nah orang yang dewasa dia akan stabil emosinya. Enak kan hidup, coba. Bayangin hidup yang pertama tadi apa? Kalau saudara hidup keteraturan ilahi. Saudara tidak ada keraguan. Wow. Banyak orang ya saudara. Hidupnya itu berbahagia karena dia nggak ragu. Nomor dua, dia tidak up and down emosinya. Dia tidak, dia bisa mempertahankan emosinya stabil. Sekarang, ada juga orang-orang yang berkata begini, oh iya Pak, kenapa sih saya masih emosian? Iya Pak, roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Saudara kalau saya ajari ya, gini, justru karena daging lemah, mudah dikalahkan, gitu bacanya. Jangan gini, ya daging nggak bisa nurut Pak. Iya, justru karena lemah, maka dagingmu bisa mudah dikalahkan. Jangan ikutin, belajar. Sekarang yang ketiga. Apa Pak ciri orang yang hidupnya ada dalam keteraturan ilahi? Yang ketiga, dia tidak ada konflik batin di dalam hidupnya. Dalam mengambil keputusan, dia tidak ada konflik batin. Kenapa kok dia tidak ada konflik batin? Orang yang kadang-kadang ya, orang konflik batin tuh gini. Dia mengambil keputusan, tapi ternyata keputusan yang diambil tadi, ternyata membuat dia sedih. Orang konflik batin itu orang yang dia tidak sama antara apa yang diharapkan dan ternyata di dalam kenyataannya sangat berbeda sama sekali. Ada konflik terus batinnya. Sebenarnya Rasul Paulus berkata, sebenarnya aku pengen yang baik. Aku pengen melakukan yang baik. Tapi bukan yang baik yang aku alami. Justru sebaliknya. Saudara, saya pengen ngajak saudara membaca. Orang-orang yang mengalami konflik batin ini sangat susah ya. Roma pasal yang ke-7. Ini bagus banget kalau saudara membaca ya, Roma pasal 7. Supaya saudara lihat ya, Roma pasal yang ke-7. Mulai ayat 19 ya. Sampai 21, bagus. Silakan Bu. Roma pasal 7 ayat yang ke-19 sampai 21. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Iya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Coba, saudara saudara nggak susah tuh konflik batin ya. Aku ingin melakukan yang baik, tapi yang apa? Buruk, yang jahat yang aku lakukan. Ini orang-orang seperti ini itu konflik batin dan dia stres, dia tertekan hidupnya. Aku tadi gak pengen maki-maki kamu, tapi kamu maki-maki. Tuh, aku gak pengen marah, tapi kau marah gitu. Aku gak pengen nipu, kenapa aku tipu kamu? Gitu. Kenapa kamu tipu? Aku gak pengen. Rasul Paulus pernah memberikan penjelasan di Roma pasal 7. Ayat yang ke-19 tadi, dia bilang gini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang aku perbuat. Tapi nggak berhenti di situ. Nggak boleh saudara terus ada di situ. Nah yang ayat yang ke-21, dia bilang begini. Demikian aku dapat ini, jika aku menghendaki berbuat yang baik, yang jahat tidak ada padaku. Jadi pergumulan itu, jadi sekarang gimana caranya? Ayat berikutnya nih. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan,
Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan dosa, tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dia bilang, aku manusia celaka. Jadi orang yang konflik batin itu orang yang celaka hidupnya. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh? Nah, ayat ini gak berhenti di situ. Ini dia. Syukur kepada Allah. Wow. Syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita bersyukur karena Tuhan Yesus datang menolong kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tapi dengan ilmu insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi yang bisa menolong orang-orang yang konflik batin itu hanya satu pribadi, siapa namanya? Yesus. Waktu saudara selaraskan hidupmu dengan firman Tuhan, saudara latih tubuhmu. Nanti yang menikmati saudara, enggak up and down, emosi. Bukan hari ini baik, besok marah-marah, enggak gitu. Orang tuh happy. Gitu. Ya. Orang tuh hidupnya happy. Nah, yang ini, yang ketiga, saudara enggak ngalami konflik batin. Makanya orang yang konflik batin tuh bisa kurus, saudara. Makannya banyak tapi bisa kurus. Kenapa? Makan dalam, saudara. Dalamannya digerogoti terus. Makanya banyak orang yang makan dalam tuh digerogoti. Nggak ada sukacita dalam hidup dia. Saudara, hiduplah seperti seperti ban. Di mana jerujinya semua terfokus kepada Kristus. Saudara kalau masih ngalami konflik batin ini ada cara untuk saudara bisa menikmati ya. Ini caranya gimana supaya saudara tidak mengalami konflik batin. Dia bilang gini, mataku tertuju padamu. Ya Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Benar. Membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jadi kalau orang konflik batin, matanya mesti tertuju kepada Tuhan. Amin. Terakhir, nanti Ibu Flora akan berdoa. Yang terakhir, apa Pak yang terjadi kalau orang hidup dalam keteraturan ilahi? Dia memiliki kehidupan yang konsisten. Dia memiliki kehidupan yang konsisten ya. Kenapa Pak? Kenapa kok hidupnya konsisten? Karena orang ini jadi dewasa. Udah biasa selaraskan hidupnya. Jadi dia konsisten hidupnya. Dia bisa dipegang. Dia bisa dipercaya oleh orang lain. Bukan hanya orang lain. Dia bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena dia konsisten. Pak, gimana caranya? Nggak ada cara lain, saudara. Saudara mesti belajar dari awal tadi yang saya sampaikan. Belajar bagaimana supaya saudara seperti jeruji tadi. Tengahnya itu anggaplah Tuhan. Semua aspek hidup saudara, saudara fokuskan kepada Tuhan. Jadi kalau semua aspek hidup saudara jadikan fokus saudara adalah Tuhan, wow,
saya mau beritahu, saudara akan melihat, saudara hidup saudara itu hidup yang konsisten. Jadi orang lain tuh bisa melihat bagaimana kamu punya keputusan konsisten. Jangan hari ini kedelai, sore tempe. Pagi tempe, sore tahu. Gak bisa dipegang, gak konsisten. Yang dipegang apanya, Pak? Jarinya, enggak, saudara. Mulutnya. Nah, orang yang konsisten itu berasal dari keputusan dia yang konsisten, baru perkataan juga konsisten. Jadi tidak ada cara lain. Oleh karena itu saudara belajar dalam setiap kehidupan, belajar untuk mengatur hidup ini segala aspek. Fokus kepada Tuhan. Jadikan Tuhan jadi fokus hidup kita. Kalau saudara jadikan Tuhan jadi fokus hidup saudara, saudara itu ya akan mengalami keteraturan nilai. Saudara gak akan ragu hidup saudara. Asik kan saudara? Gak ragu gitu hidup itu. Enak, ya tak? Dan yang keempat tadi, saudara konsisten hidup. Saudara melihat orang lain up and down, saudara konsisten. Orang lain mencela-mencela, saudara konsisten. Orang lain pagi kedelai, sore tempe, malam tahu. Bisa berubah-berubah hidupnya. Tapi saudara konsisten. Saya berdoa biar malam ini menjadi malam yang indah. Percaya. Dan saya pengen nyanyi lagu ini, nanti Bu Flora akan berdoa untuk kita. Mataku tertuju. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan, malam ini Engkau mengajarkan kami Tuhan. Bagaimana kami dapat berdiri teguh di dalam Engkau. Iya, benar Tuhan. Kalau kami belajar punya keteraturan ilahi, terima kasih Tuhan. Karena Engkau menolong dan menuntun kami sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan. Tapi kami perlu melakukan bagian kami Tuhan untuk setia, dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar yang budiman, tapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Bapak terima kasih buat semua kebenaran yang Kau bagikan. Ajari kami terus berjalan, makin lama makin kuat. Berjalan makin lama makin kuat. Sebab kami hendak menuju ke Sion, tempat perjanjian Tuhan dengan umat-Mu Tuhan. Bapa, malam ini kami bawa dalam doa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Mereka yang ada, baik yang ada di rumah maupun ada di rumah sakit Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus biar Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Kami mau berdoa buat Pastor Boris, Engkau menjamah dan menyembuhkan secara sempurna Tuhan. Dalam pasca nama operasinya Yesus. Tuhan, kami berdoa semua kora-kara-kara
papa para pakokara kasih kora baik Pastor Boris, baik Bu Susan Tuhan, semua sel-sel kanker dalam tubuhnya kering dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh berdoa, kami minta kesembuhan yang sempurna buat anak-anak-Mu Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan, ditinggikan. Kami berdoa lewat apa yang dialami anak-anak-Mu, sungguh hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami akan lihat anak-anak-Mu akan berjalan makin lama makin kuat Tuhan, makin lama makin kuat. Kami juga mau berdoa Tuhan, anak-Mu yang mengalami meningitis Tuhan, kami berdoa oleh bilur-biluris Engkau menyembuhkan Ruth Tuhan. Kami berdoa Engkau menyembuhkan dan menyamai dia. Kami berdoa juga anak-Mu yang menderita kanker Tuhan, yang menderita kanker di apakah di bagian lambung, yang dalam pencernaan, di bagian usus ya Tuhan. Kami berdoa di bagian dari ujung kepala sampai ujung kaki Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Kami percaya setiap sakit penyakit yang dapat kami sebut Tuhan, itu sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib dan Kau berkata sudah selesai Tuhan. Kami percaya oleh bilur-biluris anak-Mu menjadi sembuh Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang mengalami gangguan pada tidur, yang mengalami sleep apnea Tuhan, atau mengalami gangguan pada jantungnya sehingga tidak dapat tidur dengan nyaman. Kami berdoa biarlah oleh bilur-biluris Engkau menjamah dan menyembuhkan. Kami juga berdoa mereka yang mengalami sakit pada bagian tulang, pada bagian otot Tuhan, pada bagian urat Tuhan, bantalan di antara tulang yang mengalami sakit Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa karena apa yang sempat hilang, apa yang sempat tidak pada tempatnya, Engkau memulihkan dan menyembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan biar Engkau menolong teman-teman kami yang sedang dalam perawatan di rumah sakit Tuhan, baik yang mengalami gangguan karena virus, yang mengalami gangguan dalam kesehatannya karena autoimun Tuhan. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, semua anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dijamah, dipulihkan Tuhan. Bahkan kami mau berdoa kami berdoa biar Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, sehingga tidak ada penyakit yang datang tiba-tiba. Bahkan kami akan mengalami kesehatan ilahi kalau kami hidup dengan teratur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa mereka yang mengalami gangguan pada pernafasannya, pada bagian otak ya Tuhan. Kami berdoa mereka yang bahkan sedang berusaha mengenali dirinya, mengalami gangguan pada pikirannya Tuhan. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus Engkau menjamah dan menyembuhkan. Benar, bahkan Engkau mendekap dan memulih dengan kasih-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan malam ini Engkau menjumpai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menjumpai setiap mereka, Kau dekap mereka dengan kasih. Kami berdoa Tuhan, gandeng Tuhan, jangan Kau lepaskan. Sebab kami tahu kemana kami berjalan. Selama berjalan dengan Tuhan, kami tidak lagi menjadi takut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Bahkan bilur-Mu menyembuhkan semua kesedihan dalam jiwa anak-anak-Mu. Aku mau berdoa malam ini, aku bawa Tuhan anak-anak-Mu yang mengalami kesedihan, mengalami duka karena kehilangan Tuhan, mengalami duka karena kekecewaan Tuhan. Kami berdoa malam ini, kami datang biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan yang mengalami sakit pada relasi, gangguan pada relasi, baik dengan keluarga, baik dengan rekan kerja Tuhan. Malam ini Engkau menjamah dan memulihkan Tuhan. Aku berdoa buat usaha anak-anak-Mu, mereka yang membuka usaha di rumah, baik usaha catering, baik usaha jualan Tuhan. Kami berdoa Engkau mendatangkan customer berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Aku berdoa setiap usaha yang dikerjakan Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Aku berdoa tangan yang rajin Kau akan berkati dengan berlimpah-limpah. Bahkan Kau akan membuat mereka mengalami apa yang tidak dapat dikatakan. Aku berdoa apa yang mereka doakan Engkau menjawab lebih daripada apa yang dapat kami doakan dan kami pikirkan. Aku mau berdoa biar kebenaran-Mu terus menjadi nyata, menjadi sesuatu yang mengalir dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan.
Kami pegang janji firman-Mu. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, baik mereka yang ada di Tangerang maupun mereka yang ada di luar kota, yang ada di luar negeri. Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan mereka pekerjaan yang terbaik, Tuhan. Aku berdoa Engkau memberikan tanah pijakan, sebab di mana mereka bekerja, Engkau mau setiap anak-anak-Mu menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia, Tuhan. Aku berdoa, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Keluar masuk kami Kau jagai, Tuhan. Kami berdoa tidak ada hal yang membahayakan, bahkan semua tipu muslihat iblis yang mencoba menjatuhkan. Kami berkata Engkau hengkang dari dalam hidup anak-anak-Mu. Aku berdoa pulihkan keluarga demi keluarga. Biarlah setiap keluarga menjadi keluarga yang berbahagia, Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, aku berdoa Engkau memulihkan, Tuhan, bangsa dan negeri kami. Kami percaya, Tuhan, tangan-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa, Tuhan, untuk memulihkan bangsa dan negeri kami. Kami percaya Indonesia, seluruh bangsa Indonesia akan hidup dengan hormat dan takut akan Engkau. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. God bless you.